Tapi Bib, kalau pengalaman kamu menjadi saksi di MK ya, jadi saksi ahli itu, sebetulnya karakter hakim MK itu gimana sih? Dia sudah punya putusan dulu, kemudian digali saksinya untuk menguatkan putusannya, atau dia betul-betul nol, dia belum punya posisi apapun, dia betul-betul menyerap kesaksian bukti, keterangan ahli dan juga suara masyarakat. Pertama pasti tergantung orangnya ya, tapi cukup banyak yang menurut saya dia sudah punya frame. Sudah punya frame ya? Sudah punya frame, tapi ada yang ibaratnya puzzle. Nah, ada yang bolong-bolong dalam frame itu, dan itu yang mereka coba gali. Nah, makanya kadang-kadang kalau saya lagi jadi ahli, mereka suka minta bahan. Kalau aspek perbandingannya gimana? Coba deh, tolong cariin dong, karena dia kayaknya udah punya pendapat tertentu. Nah, jadi seringkali posisinya seperti itu, frame-nya udah ada, mungkin belum putusan, tapi udah punya konstruksi hukum lah, yang mereka memanfaatkan secara positif ya, memanfaatkan para ahli dan juga saksi untuk mengisi puzzle pieces-nya itu. Tapi kan ahlinya banyak ya, gimana hakim MK kan milih ahli yang mana yang dipakai kan? Ada apa? Kalau persidangan sekarang ada Romo Magnis kah, ada Margarito Kamis kah, yang dari PSI sana. Yang mau diambil yang mana kan tergantung pada posisi politik masing-masing hakim. Betul, kan? betul, Sebetulnya. Betul. Dan mereka akan seleksi itu. Kelihatan misalnya lagi nggak tertarik, saya pernah sekali tuh, semua ahli nggak ada yang ditanya. Itu kami langsung, ya pasti kalah nih, udah gitu mikirnya ya. Karena berarti mereka tidak tertarik sama sekali untuk membuat argumen-argumen baru gitu. Nah, kalau yang kemarin itu sebenarnya kan kelihatan dari cara hakim menanggapi beberapa ahli, sebenarnya mereka kurang tertarik, tapi harus didengar karena itu diajukan oleh pihak terkait gitu. Ada korelasi nggak sih, linear nggak sih antara model pertanyaannya hakim dengan model consideration-nya nanti? Ada, biasanya ada. Jadi apa sikap hakim akan bisa ditebak dengan Bisa cara dia ditebak kalau bertanya menurut sebetulnya. saya. Cara dia bertanya, kadang-kadang jadi cara dia bertanya itu seringkali nggak menggali sesuatu, tapi seperti mencari konfirmasi. Nah, itu kelihatan tuh biasanya. Dan kemarin tuh misalnya waktu 4 menteri datang, banyak kan yang merasa nggak ada gunanya semua menteri normatif. Iya, tapi saya merasa beberapa hakim, nggak semua ya. Beberapa hakim dia udah megang data di kantongnya. Dan dia, jadi kalau misalnya kita hanya baca atau lihat cuplikannya di medsos, itu bisa misleading sekali. Sebenarnya hakim lagi ngambil, apa ya istilahnya itu kayak circumstantial evidence gitu. Jalan memutar. Sebenarnya dia udah punya konstruksi, terus dia nanya. Misalnya Bu Risma bilang, oh saya memang ketika ditanya kan, nggak ini apa namanya, kapan Anda akan turun sendiri untuk membagikan? Dia bilang, saya biasanya nggak turun sendiri kalau nggak ada masalah. Seperti tidak menjawab, tapi saya begitu dapat baca nonton utuh, oh sebenarnya Bu Risma seperti menyatakan juga bahwa ini yang sampai turun ke bawah ngaco nih berarti, gitu kan. Nah buat saya hakim sebenarnya juga dapat sense itu. Dan itu yang membuat saya sebenarnya bisa melihat nih kayaknya hakim yang ini bakal kemana lah gitu putusannya.